Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang Mari hidup sederhana dan ikhlas dengan submateri Mari hidup sederhana. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna hidup sederhana dan dapat mencontohkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Rumah tersebut terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman yang juga terawat baik. Menurut kamu, apakah rumah tersebut tergolong rumah sederhana atau tidak? Nah, biar kalian paham apa itu hidup sederhana, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian sederhana. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Kata sederhana merupakan kata sifat. Oleh karena itu, kita dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya, secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Dari ayat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hidup sederhana itu adalah hidup antara berlebihan dan kikir. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang hidup sederhana adalah orang yang hidupnya tidak berlebihan atau tidak boros dan juga tidak kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau tidak aneh-aneh. Misalnya, membeli barang yang sangat banyak, namun barang tersebut tidak dibutuhkan oleh orang tersebut dan kurang dimanfaatkan. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau pelit. Ingat ya, hidup sederhana itu bukan berarti kita harus miskin atau tidak punya apa-apa. Akan tetapi kita harus bisa menjadi orang kaya supaya dapat berbagi dengan orang lain. Hidup sederhana telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros.
Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau beliau terbangun dari tidurnya, selalu terlihat ada bekas tikar di pipi dan punggungnya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau hidup sederhana, tetapi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apakah kita mampu bersikap seperti Nabi Muhammad SAW? Insya Allah, jika kita berusaha, pasti bisa. Lawan kata dari hidup sederhana adalah hidup boros. Boros menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Orang yang boros adalah saudara setan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemboros adalah saudaranya setan. Sedangkan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar itu artinya tidak menuruti perintah Allah. Untuk itu, kalau kalian tidak ingin menjadi saudara setan, maka harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung kemauannya. Untuk itu, mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Contoh hidup sederhana. Yang pertama, makan dan minum sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kedua, menggunakan uang jajan secukupnya, sesuai kebutuhan pokok saja. Jika uang kamu masih tersisa, maka sebaiknya ditabung. Yang ketiga, ketika membeli pakaian tidak mengikuti model, tapi belilah pakaian yang biasa saja. Yang penting, pakaian itu rapi dan sopan. Untuk itu, marilah kita hidup sederhana dan kita mulai dari sekarang. Anak-anak, apa sih keuntungan jika kita hidup sederhana? Jika kita hidup sederhana, maka kita mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, disenangi Allah dan mendapat pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut sudah pasti mendapat pahala. Yang kedua, termasuk orang yang sabar. Orang yang hidupnya sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan dan mendorong hidup boros. Nah, apabila kita mampu melawan godaan setan, maka kita termasuk orang yang sabar. Ketiga, bersikap rendah hati dan disenangi orang lain. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi oleh banyak orang. Keempat, tidak ditimpa penyakit resah dan gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang kelima, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena ia merasa cukup dengan harta yang dimilikinya.
Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, jelaskan pengertian hidup sederhana menurut Al-Quran. Kedua, tuliskan ayat yang menjelaskan bahwa pemboros adalah saudara setan. Soal nomor 3, sebutkan 3 keuntungan hidup sederhana. Nomor 4, menurut kamu bagaimana caranya agar bisa hidup sederhana? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.